kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi kok malah dihapus gitu loh Bang. Harusnya Abang curiga gitu. Kok bisa dihapus ini? Padahal kalau Abang mau masuk surga, mengikuti segala kehendak Bapa yang ada di Taurat yang dibawa Yesus gitu. Taurat yang dibawa Yesus itu mana? Yohanes 14:12, kerjakanlah seperti yang aku kerjakan. Itu loh Bang. Yohanes 13 nomor 16, apa dia katakan? Teladanilah aku. Jadi yang kawan Malaysia yang masuk Islam itu memberikan 8 hal poin itu dengan hal-hal jasmani ya harus diteladani gitu loh. Sunat, tutup aurat, sujud, begitu loh Bang. Jadi dia nggak salah nih. Yang melestarikan amalan-amalan yang dikerjakan Yesus memang Muslim. Gitu loh. Jadi kalau memang mau masuk surga kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa melihat Bapa kecuali melalui aku. Yang salah siapa? Bang? Ada yang benar, ada yang salah nih. Yang salah di Matius 5:20 kamu sebutkan tadi loh. Ingat, Yesus berkata di Galatia 1:13 tadi, dahulu aku beragama Yahudi. Pertanyaannya saya buat abang ini, ya, Yahudi yang dikatakan Yesus di Matius 22 nomor 29, kamu sesat, kamu tidak paham kitab suci, hidup keagamaan sudah tidak benar. Ya, pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan, dahulu aku beragama Yahudi, pernahkah dia murtad dari ajaran Yahudi itu? Halo? Silakan Bang jawab. Iya. Jadi memang kedatangan Yesus itu yang Paulus katakan dengan matinya dia di atas kayu salib membatalkan Taurat. Yang dibatalkan itu aturan korban hewan penghapus dosa. Dan Yesus menggenapi Taurat sebagai korban domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Hidup Yesus sudah dibuktikan dia tidak berdosa sehingga disamakan seperti domba yang tidak bercacat cela. Suci darahnya, maka kematiannya dia sekali untuk selamanya penebusan dosa. Artinya semua manusia itu dipikul dosanya, lalu semua manusia itu diberi kesempatan yang masih hidup bagaimana dia memperbaiki dirinya untuk hidup seperti Yesus yang tidak berdosa. Teladannya dia. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah mati? Itu nanti dibangkitkan semua dan diadili, dihakimi karena Yesus manusia, dia menghakimi manusia. Dia sebagai cermin, sebagai kitab penghakiman seperti ini. Jadi kalau Roma 8 ayat 1, mereka yang di dalam Kristus, dia tidak dalam hukuman. Maksudnya di dalam Kristus itu, kalau 1 Yohanes 2-nya, ayat 2, ayat 6, kalau kamu mengatakan di dalam dia, kamu wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus, yang berkarakter seperti Yesus. Dan karakter itulah pikiran perasaan itu. Jadi menggunakan pikiran perasaan ini yang sesuai kehendak Tuhan, itu yang kudus, suci. Jadi bukan masalah lagi fisik. Jadi kalau dibilang karena sunat hati, hatinya yang dipotong dari keinginan-keinginan dunia. Jadi yang dipisahkan itu, maka tadi ada abang bilang mengatakan jalan ke surga itu susah, sulit seperti masuk pintu yang sesak. Karena memang harus memisahkan cara hidup yang lama, cara hidup duniawi. Nah, itu dipisah supaya orang tidak duniawi lagi. Bagaimana? Nah, itu sulitnya di situ. Dia harus hidup secara rohani. Nah, kalau orang masih mencintai dunia sehingga dunia itu membahagiakan, kita memiliki prestasi, jabatan, atau kedudukan, itu membahagiakan kita,
itu namanya kita sedang menduakan Tuhan, memberhalakan Tuhan. Di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Harta itu apa yang kita anggap bernilai. Jadi menyembah di dalam kekristenan itu proskuneo, bukan pengertian si pendek yang bersifat tunduk sujud secara fisik, tetapi apa yang kamu anggap bernilai tinggi selain Tuhan, itu kamu menyembah mamon, dikatakan sebagai mamon. Tidak Bang, ada seorang bisa mengabdi kepada boleh saya nanya, Tuhan, gitu Bang. boleh Ya, saya nanya, Bang? Bang Sugi? boleh. Bang Sugi Ya, tadi mengatakan batal Taurat itu adalah masalah korban penebusan dosa. Apakah hanya itu? Karena di situ dikatakan dengan kematiannya sebagai manusia, maka ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Efesus 2:15. Ini iya, Taurat itu kan hukum Yahudi itu ada 3, Bang. Pertama sipil, iya. kedua Hasil Devarim, 10 perintah Tuhan, kemudian 613 miswot. Betul. Ini hanya satu nih yang Abang mengatakan di imamat ini korban penebusan dosa. Yang lain enggak, Bang? Abang melakukan 613 miswot? Apakah Abang melakukan 10 Hasil Devarim? Pulang aja ngesot dok, sampai bawah rumah itu naik lift ke atas tuh ngesot. Karena apa? Saking nggak bisa jalan, nggak bisa. Tak coba untuk tetap jalan tuh tetap nggak bisa. Dan di situ pun setengah agak mabuk karena terlalu banyak bius tuh nggak bagus. Saya pikir nggak bagus dok karena nyiksa. Nggak bisa. Sister ngesot. Intinya harus tambah sedikit, ikuti perintah dokter, elastis perban itu Oke, iya elastis. Insya Allah, mudah-mudahan kalau posisi tulang sudah lurus ke bawah itu, nyerinya akan hilang gitu. Amin ya Allah. Ini masih belum, besok saya ini dok, besok biar ke ini aja ke dokter umum karena memang kalau di sini itu ke rumah sakit itu aduh pusing dok. Kalau ke dokter ke rumah sakit tuh kita antri sakitnya itu di luar tuh paling enggak 2 jam. Aduh itu keburu nggak kuat itu. Baju. Ya, Iya. Kayak kurang tidur loh. Iya, Itu kelopak susah matanya itu. hitam, kurang tidur kan. Nggak bisa Kurang tidur loh. Nah, iya, Iya, kelopak nyeri. matanya hitam itu. Aku nggak bisa tidur. Aku kemarin aja nggak tidur sama sekali dari beberapa hari itu nggak tidur sama sekali. Selain nyeri, terus efek dari bius itu mau muntah terus. Nggak bisa. Ini mabuk, bikin mabuk ini. Parah. Setengah 4 takbil diangkat kok. Setengah 4 Nggak pagi. ini. Nggak tidur aku karena nggak bisa tidur, sakit beberapa hari. Terus sama sekali. Selain nyeri, terus efek dari bius itu. Udah besok balik ke rumah sakit. Iya boleh, tapi asal nggak dirawat aja nggak apa-apa. Kalau dirawat saya nggak, karena apa? Karena menurutku bukan tambah sehat tapi tambah sakit semua. Intinya kan gini, kembalikan dulu posisi tulang pada posisi awal. Kemudian setelah dilakukan gips atau elastis perban itu, Elastis perban, iya. menahan posisi tulang itu pada tempatnya. Nyeri memang kan tadi sudah masih bengkak. Masih banget setelah bengkaknya, iya. hilang, posisi tulang sudah bagus, nyerinya pelan-pelan akan hilang gitu. Amin. Oke. Itu Balik lagi lah ke rumah sakit aja Mbak. Masa Iya. Iya, tadi besok habis Pak, ngesot. cuman supaya nggak dirawat. Ya, jangan Nggak, lupa ke rumah lagi. sakit beda aja, ke dokter aja besok. Karena kalau ke rumah Iya. sakit pasti disuruh ini. Nggak, besok gini aja supaya tidak
ini berubah ininya ke rumah sakit tetap, tapi minta rawat jalan aja, jangan rawat inap. Yang penting sudah dilastis. Sudah, iya. Biar mereka kembalikan apa Iya. tadi. Posisi tulang itu. Habis itu minta rawat jalan aja. Bisanya Oke. itu minta rawat jalan. Biar lekas sembuh. Iya. Kaki Ini ada yang di sebelah mana? nanya di live chatnya Mbak Josel nih, yang nanya sakit apa? Dislokasi, Sakit ini. Kecengklok. jatuh. Apa namanya, Dok? Kecengklok. Dis apa namanya? Dislokasi. Dislokasi tulang jari manis ya? Bukan, Enggak, di mata kaki. mata Iya, mata kaki. kaki. Dislokasi. Mata kaki Dislokasi sebelah mata kiri. kaki. Mata kaki sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Dislokasi. Kanan. Oh, kanan. Sebelah kanan, sehingga mata Itu kan kaki karena kalau sakit itu kan sampai ke pangkal, jadi sampai ke perut, bawah perut itu sakitnya terasa banget, jadi nggak ini. Oh, kontak kalau semua itu misalnya- kaki. Iya. intinya begini, Jadi atas tuh. supaya nanti kalau tidak dia permanen pada posisi awal, nanti akan jadinya pincang. Jadi iya, Oke. Kalau posisinya tidak diikat perban tadi, dia kan berarti posisi masih selisih ya. ya, Nah, kalau Iya. dibiarin nanti sembuh dalam posisi itu, jalannya nggak normal. ya jalannya nggak normal. Ngencat-ngencat Oke. jalannya. Berarti enggak. Jinjit-jinjit gitu. gitu. Karena nanti akan terasa sakit saat dipijakkan karena selisih masih kan. 1 senti saja perbedaan panjang kaki akan kelihatan jalannya tidak normal. Tidak normal. Oke. Kayak Oke, bisa saya ini, Dok. Bisa keceglem. saya ke itu lagi. Iya. Aduh. Karena Jadi mungkin harus- gini ya, Bang Dok. Karena biusnya nggak menyeluruh, jadi aku tuh kayak nyiksa, malah tersiksa gitu. Iya. Iya. Ya tersiksa kan sebentar, ketimbang tersiksa lama nanti dia dalam posisi belum masuk kembali ke ininya udah Iya. sembuh gitu. Jadi Iya. nampak udah sembuh, nggak ada sakit, tapi dibawa jalan pasti sakit tuh. Karena tadi posisinya belum pas, belum kembali. Iya. Ya udah besok kembali. Besok Oke. ini lagi. Bisa aku Tapi kembali. minta rawat jalan aja, pasti dikasih itu. Berarti Pasti Iya. namanya dislokasi. Oke. Ya, Dan dislokasi. itu memang selama sebelum dia kembali normal, belum terikat kembali ke posisi awal, nggak boleh digerakkan sebenarnya, setahuku ya, karena pengalaman yang adik saya kemarin. Itu asli dia trauma tangannya lagi. kayak robot jadinya sebelah. terpaksa harus Iya. pakai tongkat sebelah Iya. Iya. Pakai itu. di ketiak Pakai itu. tongkat tangan. Iya, jangan dipijakkan. Jangan Iya. dipijakkan dulu. Gitu. Nyiksa banget. Aku kasihan ibuku, Bang, sebenarnya kalau sakit gini tuh. Harus kesana kesini ngurusin aku. Sore baru pulang, malam baru pulang. Kasihan. Orang tua Tapi tuh tidak gitu. ada retak. Makanya Nanti- kita- nanti besok bisa Iya. hasil Iya, ronsennya bisa dilihat apa ada retak apa tidak. Oh, Nah, boleh. kalau boleh, ada besok. retak Ya, minta Iya. ronsen, Kalau ada minta retak. ronsen. lebih lama lagi Iya, itu. Iya, terutama. Men- Tapi karena begini, kenapa aku nggak bisa minta? Karena di rumah sakit itu total semuanya rumah sakit. Kalau di sini itu kan kita nggak bisa holding punya kita, Dok. Jadi kalau misalkan sudah pulang, sudah semuanya baru bisa. Karena memang kenapa saya nggak bisa mengambil kemarin, bukan kemarin ya, hari ini tadi ya. Nggak bisa ngambil, nggak bisa bawa, karena notabene saya ini nggak boleh pulang dan saya memaksakan diri untuk langsung pulang sendiri gitu. Memaksa namanya itu dalam ini. Kalau masuk ulang dimarah sama dokter itu. Kalau di Itu Indonesia pulang pasti paksa. saya itu tadi itu di telepon udah marah-marah. Aduh, gitu. Soalnya gini, jangan salahkan dokter nanti kalau misalnya ada
sedikit tidak terlalu ini ya, kesalahan pasien kan. Iya, kesalahan saya. Itu real kesalahan saya, Dok, itu. Apa nih? Iya. Makanya itu Bang. kalau kita rawat pasien yang dislokasi, Langsung pindah kan saya semuanya. pernah di Bada juga hampir 4 tahun. Iya. Yang beginian ya sering saya lihat, sering saya alami, maksudnya saya lihat pasiennya. Oke. Iya. Oke, besok saya kembali dan biar di keep lagi lah supaya balik nanti. Nggak tahu kenapa ini faktor usia itu gitu. Aku heran tuh gini, ini apakah faktor usia atau apa, jadi itu agak Untuk perempuan selama masih haid itu proses penyembuhan tulang masih cepat. Yang susah itu kalau sudah menopause, karena penyerapan kalsium itu agak terganggu. Jadi selama orang masih haid, yang saya tahu bahwa proses Cepat, penyembuhan itu lebih cepat ketimbang orang menopause. Itu kan kalau menopause itu hormon estrogen sudah turun sehingga keropos tulang pada perempuan ya. Iya. Jadi belum enggak mungkin Mbak Yosel mau sudah keropos, enggak ada lah. Belum, iya. Jadi Belum ya, hanya tapi karena saya pikir trauma. mungkin karena terlalu ini ya. Masih Ya, jauh. Masih muda, Dok, masih muda. Masih Iya. mengkilap. Karena memang ya inilah makanya semuanya tuh harus hati-hati kalau jalan tuh benar. Kita jalan aja bisa kayak gini. Apalagi kita bawa kendaraan atau apa, memang harus hati-hati banget. Jadi pelajaran lah buat semuanya ya. Jaga diri, jaga kesehatan. Sakit, uang itu tidak ada gunanya semuanya. Nah, itu dia. Jadi Tahunya. uang tidak bisa membeli sehat. Benar. Iya, mahal tuh saya tuh. Makanya ada pepatah begini. Sehat itu adalah mahkota di atas kepala. Mahkota itu kita raja putri. Tetapi pada saat kita sakit, mahkota itu hilang. Iya kan? Jadi Iya, betul. Jadi kita tidak sadari bahwa kita ini punya mahkota, tapi pada saat kita sakit semua hilang. Tidak ada nyaman, tidak ada enak, tidak ada perasaan, pokoknya Terima tidak bisa bahwa kasih Pak Marwoto. Assalamualaikum, Sigi Lover. Iya. Kalau Betul, misalnya sakit kaki, yang lain tidak ikut sakit, semua ikut sakit. Bahkan bukan hanya kita, orang lain pun ikut sakit di dekat kita. Coba. Iya. Betul. Kita sakitnya misalkan nih, aku contoh tuh sakit ya, kaki. Salam. Yang sakit tuh kaki, paling kaki satu tidak bisa berfungsi ya, kaki ini ya, yang kanan. Tapi yang merasakan sakit tuh semua keluarga, terus ibu. Waduh, pikiran kacau. TikTok juga sakit. Aku dari TikToknya semalam sakit juga. kehilangan dari 2 hari. Nyariin aku 2 juga hari kehilangan. Bang Uco saja ikut Aku sakit. diinterogasi. Beberapa Iya, hari. aku pikir tadi disembunyiin sama Bang Pardianto kan. Sebenarnya Tanyain Bang Pardi. Iya, aduh, pikir. Kemana? nggak ada Yang muncul. tanya siapa lupa saya. Jadi Karena betul. memang Bilang kemana? Jadi sakit. betul. Aku mau nanya langsung segan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan gitu. Betul. Harus hati-hati. Iya. Aku tahu lah Mbak Ju ini pulang kenapa. Aku tahu itu. Mbak Kenapa? Ju ini menganalogikan sakitnya itu. Yang sakit kakinya yang diobati malah mulutnya gitu kan. Jadi pulang dia. Iya, masa kempes bannya yang di apa yang dibengkelin karburatornya kan. Harusnya kan ganti ban. Iya. Kalau Ya itu kan tadi dia mikir gitu. menghilangkan rasa sakit. Iya, Itu dia cuman pikir obat seperti itu, penenang. Bang. Inhaler Kalau di untuk Indonesia penenang ditangkap itu. nggak boleh itu.
Mengandung Ya narkoba. masa boleh, Pak. masa kakiku yang sakit, pantatku yang disuntik katanya kan. Harusnya kan kakiku yang disuntik gitu kan. Protes ke dokternya. Masa Ya, pantat kan yang kentut yang dicuci muka katanya pula lagi kan. iya. Masalah Bullshit gitu. Iya. Jadi sangat disayangkan keimanannya itu terlalu gimana ya. Jadi hanya untuk mengumpulkan iman sebiji sawi, apa betul bisa memindahkan gunung dari sini ke sana gitu. Mau gunung mana yang mau dipindahkan? Gunung Lona, Bro. Saya ke kamar mandi dulu, teman-teman. Yang bisa dipindahkan ya Gunung Lona, Bro. Ada Pak Ansor, silakan Pak Ansor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pagi, ini selamat menjelang pagi. Saya izin nyimak dulu. Asik kalau ada Pak Ustadz rasanya ini apa membuat saya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sebenarnya saya naik sini, Pak, maaf, Amir, ya. Bang Ustadz Bam, ada Bang Naja, ya hitung-hitung ngaji lah daripada. Betul itu, apalagi sih Ustadz yang Naja. benar. Ini maaf nih ya, saya naik ke sini nih cuma ingin belajar ilmu aja kan. Aku tengok ada kotak yang kosong ya makanya aku naik. Ya, kan istilahnya udah jelas dikatakan, hadisnya juga tertera istilahnya, katakan walaupun cuma satu ayat. Dan setiap muslim itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, diwajibkan mencari ilmu sampai istilahnya sebelum hayat menjemput gitulah. Jadi apapun yang disampaikan selama itu bermanfaat simpan. Kemudian kalau umpama ada pernyataan yang kurang pas, kurang bagus, ya jangan diambil. Ya, benar. Kalau masalah bertanya dan istilahnya tentang ilmu keilmuan, ada Ustadz Najah, Ustadz Wafi. Ya, yuk mau bahas apa? Sebenarnya saya mau bertanya dikit ya. Ini maaf, ini saya belum cukup umur juga nih. Masih belajar-belajar. Saya ingin bertanya kan, adakah kita kalau membincangkan tentang agama orang lain itu dilarang gitu nggak? Halo? Membicarakan agama. Wah, kalau seperti itu Rasulullah salah dong. Karena Rasulullah sering itu menjelaskan tentang agama lain, bahkan berdiskusi dengan Yahudi, dengan pendeta, itu beberapa kali Rasulullah itu. Makanya sampai sahabat Zaid bin Thabit disuruh oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani. Iya. Nggak, maksudnya yang nggak boleh kita ngomongi tentang apa. Kan kita banyak berdebat kadang-kadang dengan yang tidak boleh itu menghina sesembahan orang lain dengan tanpa ilmu, itu dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalau berdebat atau berdiskusi dengan ilmu itu legalitasnya ada di dalam surah Al-Ankabut ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illal ladzina zalamu minhum. Janganlah kalian berdiskusi dengan kalangan ahlul kitab kecuali dengan diskusi yang baik, maksudnya ya dengan ilmu. Kecuali mereka zolim sama kita. Kalau mereka zolim sama kita, kita bisa tegas gitu. Nah, yang nggak boleh itu menghina. Wala tasubbul ladzina la yad'una min dunillah. Itu bi ghairi ilm kan begitu. Jadi tidak boleh kita
menghina sesembahan orang lain dengan tanpa ilmu gitu. Nggak boleh itu. Soalnya kalau kita orang Islam nih berdebatnya ya cukup dengan hadis kan. Tapi kalau orang itu berdebat ya maksudnya kayak anak-anak kalau dia ngobrol kayak gitu kan. Jadi makanya saya dengar kan kalau bertengkar dengan maksudnya dengan lain agama lah kan. Maksudnya kayak nggak nyambung. Dia ngomong alam gaib, sedangkan kita ngomong alam nyata. Kita pelajari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan dia belajarnya sesudah wafatnya ya kan Nabi Isa gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi kita sebagai apa nih walaupun kayak gimana pun kita ajarkan, dia nggak akan masuk dalam kepalanya. Lagipun kitab orang tuh berubah. Nah, tahun sekian kayak gini, tahun sekian kayak gitu. Jadi kalau bagi saya lah perdebatan dengan orang ini memang nggak ada nyambungnya sampai kapan-kapan pun. Tapi tetap Bang, tetap harus kita sampaikan di hadapan mereka. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat begini kan. Itu padahal ayat awal-awal itu. Surah Al-Baqarah awal-awal itu. Ketika Allah berfirman, "A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Kamu memperingati mereka Muhammad atau tidak, mereka